Salam olahraga. Eh, Selamat pagi ya Bapak ucapkan kepada kita seluruhnya, anak-anak Bapak di pembelajaran kelas 11 kita. Dari pertemuan kita yang pertama minggu kemarin, kita masih masuk dalam materi kita, yaitu materi lanjutan pembelajaran PJOK menganalisis keterampilan gerak permainan sepak bola, ya. Keterampilan gerak permainan sepak bola yang kedua, part 2-nya. Jadi minggu yang pertama kemarin Bapak sudah jelaskan apa-apa saja dasar-dasar dalam keterampilan gerak kita. Terus hari ini kita mau kembangkan kembali dasar-dasar tersebut dalam variasi-variasi latihannya. Seperti yang sudah Bapak janjikan minggu yang lalu, bahwasannya hari ini kita sudah masuk dalam variasi pembelajaran kita, yaitu variasi latihan dari dasar-dasar yang kita pelajari minggu lalu. Anak-anak sekalian, untuk pembelajaran hari ini Bapak harap kalian masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita. Walaupun kita masih menggunakan sistem media video, Bapak harap kalian tetap masih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Jadi setiap yang mengikuti namanya pembelajaran itu selalu ada hasil ataupun juga yang harus kita capai nanti dari nilai kita masing-masing. Jadi untuk hari ini kita masuk pada materi pembelajaran, yaitu menganalisis keterampilan gerak permainan sepak bola kelas 11. Jadi hari ini kita tuntaskan, ya. Hari ini kita tuntaskan yang namanya pembelajaran kita tentang sepak bola. Berarti sudah 2 kali pertemuan kita sepak bola, minggu yang kemarin, minggu yang lalu dengan hari ini. Jadi minggu depan kita sudah masuk yang namanya tentang menganalisis pembelajaran keterampilan gerak permainan bola besar, yaitu bola voli. Jadi persiapan juga untuk minggu depan, fisik dan juga kondisi kalian. Terlebih dahulu kalian juga sudah bisa searching atau pelajari apa saja analisis keterampilan gerak dalam permainan bola voli. Jadi untuk hari ini, setelah kita sudah bahas yang namanya juga dasar-dasar kita yang minggu yang lalu, Bapak ingatkan kembali, itu biasanya kita bahas yang pertama itu menendang atau juga mengoper, menggiring, menyundul, stop bola ataupun mempertahankan bola ataupun menghentikan bola. Jadi hari ini kita variasikan itu dalam bentuk permainan. Apa saja Pak variasi-variasinya? Jadi untuk variasi-variasi latihan analisis keterampilan gerak permainan sepak bola itu, yang pertama bisa kalian lihat di slide yang pertama ini, yaitu variasi latihan mengoper bola, ya, mengoper bola. Nah, dalam slide ini nanti bisa kalian lihat di slide ini, ya. Slide ada gambar ini nanti dilaksanakan oleh 2 orang pemain. Yang tujuannya nanti ini untuk menggiring ataupun yang namanya mengoper bola kepada teman kita. Jadi tadi ini variasi latihan pertama ini dilaksanakan oleh 2 orang. Satu itu nanti digunakan itu untuk mengoper bolanya kepada temannya. Dan di akhirnya kepada penerima akhir nanti akan dilaksanakan untuk tendangan ataupun syuting kepada arah gawang. Jadi untuk variasi pertama ini pemain itu diuji untuk melaksanakan mengoper bola dalam bola bergerak. Jadi minggu lalu kita sudah pelajari bola itu hanya bola datang kepada kita, ya. Kita hanya pelajari bola datang, bola yang dengan lambat datang kepada kita, bagaimana kita mengoper kepada teman itu dengan lambat kepada kita. Jadi hari ini kita belajar langsung dalam bentuk permainan, ya. Terserah teman-teman kita nanti mengirimkan ataupun mengoper bola kepada kita itu dengan baik atau tidak, itu bagaimana cara kita untuk melaksanakannya nanti yang baik, ya. Itu yang pertama untuk variasi latihan yang pertama, yaitu mengoper bola. Bapak ulangi lagi, ini dilaksanakan oleh 2 orang. Ini bertujuan akan diuji dalam pelaksanaan mengoper bola yang bergerak dan diakhiri dari tendangan dengan kuat mengarah ke gawang lawan kita nantinya, ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa kalian lihat juga nanti gambarnya ada di slide, ya, ada di slide Bapak nanti di belakang Bapak. Yang kedua itu adalah variasi latihan menggiring bola dan mengoper bola. Jadi sudah ada 2, ya. Sudah ada 2 ini tujuannya dari variasi latihan ini. Tetap nanti di terakhir itu selalu dilaksanakan, yaitu tendangan ke arah gawang, ya. Variasi yang kedua ini bisa kalian lihat dari gambar ini, ada 6 orang
gambar ada 6 orang pemain ya. 2 orang di sana nanti itu untuk khusus tujuannya untuk mengiring, 2 orang lagi untuk penerima, dan 2 orang lagi adalah orang-orang yang bertahan ataupun menghalau datangnya bola. Jadi dalam 6 orang ini berarti 4 teman 2 lawan ya, 2 lawan. Nah, dalam latihan ini bersifat permainan ya. Dalam latihan ini, variasi latihan yang kedua ini langsung bersifat yang namanya permainan. Jadi dibutuhkan 6 orang pemain yang dibagi menjadi 2 penerima bola yang bertugas untuk menendang dan ataupun mengakhiri nanti ke arah gawang lawan. Terus 2 orang bertugas menjadi penyerang dan 2 orang lain nanti bertugas untuk bertahan ataupun ini untuk menghalau datangnya bola. Berarti tim penyerang nanti akan sangat berusaha supaya lepas dari orang-orang yang bertahan 2 orang tadi. Nah, jadi supaya bagaimanapun penyerang tadi supaya dapat memberikan bola kepada si penerima 2 orang lagi tadi yang akan bertugas untuk mengakhiri dengan tendangan ke arah gawangnya ya. Itu untuk variasi yang kedua. Untuk variasi yang ketiga tetap Bapak ingatkan juga, perhatikan di slide ya, di slide Bapak perhatikan. Variasi yang ketiga ini adalah variasi latihan menggiring dan juga menendang bola. Menggiring dan juga menendang bola. Tetap di akhir juga nanti kita laksanakan yaitu finishing, yaitu mengakhiri dengan cara menendang bola ke arah gawang ya, ke arah gawang lawan. Nah, jadi untuk variasi yang ketiga ini dalam latihan ini disediakan media berupa kun ya. Kun ini pembatas. Nanti setiap pemain ya, setiap pemain itu nanti akan menggiring bola kepada kun 1 ya. Nanti akan kita kasih jaraknya sekitar 3 meter. Berarti dari kun 1 ke kun 2 si pemain nanti akan menggiring bola. Terus dari kun 2 ke gawang lawan itu adalah zona kita untuk menendang ataupun menshooting. Jadi di sini di variasi ketiga ini kita sudah laksanakan yaitu variasi menggiring dan juga menendang bola. Jadi semua pemain dapat ikut serta dalam latihan variasi yang ketiga ini. Jadi prosedurnya ini juga seperti permainan saja. Siapa yang tidak dapat menggolkan ataupun memberikan gol kepada memasukkan bola kepada gawang, berarti dia nanti akan kita buat tugasnya memungut ataupun mengumpulkan bola yang tidak masuk dalam gawang. Jadi ini bisa kita masukkan ke variasi-variasi permainan juga. Itu untuk yang ketiga, yang variasi yang ketiga yang tadi yaitu menggiring dan juga menendang bola. Terus yang keempat, kalian lihat perhatikan juga di slide ya. Ini sangat biasa Bapak laksanakan dan juga biasa Bapak ajarkan kepada kita apabila anak-anak Bapak juga di tempat ini ada peserta-peserta ekskul ya, futsal. Ini sudah sangat sering Bapak ajarkan ya. Yang ketiga ini adalah variasi latihan menggiring, mengoper dan juga menghentikan, serta terakhir adalah finishing yaitu menendang bola. Ya, ini sudah kita gabungkan keempatnya ya. Jadi variasi yang keempat ini sudah kita gabungkan keseluruhannya ya. Dalam latihan ini dibutuhkan 2 orang pemain ya, 2 orang saja pemain. 1 orang bertugas untuk mengiring bola melewati kun ya. Yang pertama dia harus melewati kun yang disediakan dengan berupa zigzag ya. Berarti dia harus menggiring bola dengan keadaan zigzag ya, dengan keadaan zigzag. Setelah pada kun yang terakhir dia mengoper kepada pemain nomor 2, pemain 2. Nah, tugas pemain 2 adalah stop ball ataupun menghentikan bola. Nah, sementara pemain 1 berlari, pemain 2 yang telah menerima bola tadi, operan dari pemain 1 tadi itu kembali mengirimkan bola kepada pemain 1 ya. Pemain 2 kembali mengoperkan kepada pemain 1 dan pemain 1 melaksanakannya yaitu akhiran, yaitu finishingnya, yaitu menendang ke arah gawang ya. Setiap yang namanya variasi latihan maupun itu bola besar, bola kecil dalam permainan ataupun dalam pembelajaran penjas itu selalu diakhiri untuk mendapat poin dengan cara menendang, dengan cara menembak kalau dalam permainan bola voli, dengan cara smash ataupun sepak tajam, itu selalu dilaksanakan yaitu untuk meraih poin. Itu adalah finishing dalam permainan ya, dalam permainan. Jadi ada variasi kita tadi 4 dalam permainan analisis gerak keterampilan di pembelajaran kita di kelas 11 ini.
Terus bagian penting dalam permainan sepak bola sih apa-apa saja Pak setelah dari dasar-dasar yang kita pelajari minggu yang lalu, ya. Ada empat bagian penting dalam permainan sepak bola itu yang tidak bisa terlepas dari asli ataupun dari real pemainnya, ya, dari real permainan sepak bola tersebut. Yang pertama kita belajar tentang taktik, ya. Kalau kalian sudah belajar yang namanya tentang dasar-dasar permainan sepak bola, kalian sudah belajar juga variasi-variasi latihan. Kalau tidak disertai dengan taktik, yang pertama taktik ini, itu sama saja nol hasilnya. Jadi taktik ini terbagi atas dua. Kalian mau menerapkan taktik menyerangkah atau kalian mau taktik bertahan? Nanti ini akan kita pelajari pembelajaran di kelas 12 lebih tepatnya, ya. Jadi bagian penting yang pertama itu dalam permainan sepak bola itu adalah taktik. Taktik terbagi atas berapa? Ada dua, yaitu menyerang dan juga bertahan. Terus yang kedua adalah official, ya. Official yang Bapak maksud di sini bukan antara pemain dan juga tim, ya, bukan antara pemain dan juga tim. Tapi official yang Bapak maksud di sini adalah wasit dan juga wasit-wasit pembantunya. Dalam permainan sepak bola normal kita bahas tentang yang normal yang ada di negara kita. Ya, yang ada di negara kita. Kalau kita bicara dengan negara-negara luar yang sudah maju ataupun profesional, sudah menggunakan yang namanya alat-alat elektronik yang sangat canggih. Jadi kita bahas tentang negara kita saja dulu, ya. Official untuk wasit, dalam official itu wasit itu ada 4 di Indonesia. Satu wasit satu itu nanti dia memimpin di tengah, ya, pemimpin petengah itu wasit 1. Terus wasit 2 dan 3 ini adalah wasit garis atau linesman yang biasa disebutkan linesman. Terus yang keempat ini adalah wasit 4 ini adalah wasit pengganti. Wasit pengganti bertugas ini nanti untuk melihat real time, ya. Ini akan bertugas untuk melihat waktu yang sebenarnya, terus pergantian pemain. Nah, dan juga untuk mengontrol pemain-pemain di bench cadangan, ya, pemain-pemain lawan yang ada di cadangan, dan juga mengontrol pelatih-pelatih supaya tidak melewati batas dari zona berdirinya pelatih. Jadi ada 4 sebenarnya di Indonesia. Kalau kita bicara tentang profesional, ya ini kalau kita bicara profesional, ya kita sudah pernah menyaksikan, sudah menggunakan yang namanya ilmu teknologi yang lebih canggih. Berarti kalau di Indonesia masih ada 4. Yang pertama tadi wasit 1 itu memimpin di tengah, wasit 2 dan 3 itu memimpin di linesman ataupun di garis, wasit 4 itu untuk real time dan juga pergantian pemain. Ya, itu untuk official. Terus bagian penting yang ketiga apa, Pak? Yang bagian penting yang ketiga itu adalah tim. Ya. Nah, ini baru masuk pada yang namanya tim kita ataupun pemain-pemain. Tim ini terbagi atas 2. Yang pertama adalah pemain kita, yaitu 11 orang pemain, dan juga cadangannya ada berapa nanti, itu bisa kita bahas lebih lanjut dan sudah kalian pelajari di kelas 10. Ya, di kelas 11 ini kita hanya mengingatkan saja bahwasannya tim itu terbagi atas 2. Yang pertama pemain, ada 11 pemain, kita bahas 11 pemain yang harus bermain. Terus yang kedua adalah official team. Ada itu pelatih, ada dia di sana pelatih kiper, pelatih fisik, ada juga di sana nanti tim medisnya atau segala macamnya nanti. Nanti di sini ada ini pemain dan juga official tim ini termasuk dalam tim, ya. Itu untuk nomor 3 bagian penting dalam permainan sepak bola. Terus yang ketiga adalah yang keempat, yang terakhir adalah lama permainan. Nah, lama permainan ini sudah ditetapkan sebenarnya, ya, sudah ditetapkan oleh Federasi Sepak Bola Dunia, yaitu FIFA, ya, FIFA. Dalam lama permainan ini jumlahnya adalah 2 kali 45 menit, ya, 2 kali 45 menit. Jadi alangkah ada ketika permainan kita lihat tambahan waktu injury time itu sebenarnya dipengaruhi oleh hal-hal yang tak terduga ketika permainan 2 kali 45 menit tersebut. Contohnya cedera ataupun ada keributan yang memakan waktu. Nanti dilaksanakan juga untuk menghentikan waktu yang terbuang tersebut, itu akan dilaksanakan injury time ataupun tambahan waktunya. Terus untuk jam istirahatnya, ya,
Jam istirahatnya itu sebenarnya lebih normalnya itu adalah 15 menit ya, 15 menit untuk jam istirahatnya dalam babaknya ya. Jadi ada juga yang melaksanakan 10 menit, itu tergantung pada penanggung jawab dari setiap pertandingannya. Jadi untuk yang namanya pembelajaran kita analisis keterampilan gerak permainan sepak bola saat ini, kita bahas yang di pertemuan kedua ini adalah analisis ataupun variasi-variasi latihan untuk memantapkan kita pada dasar-dasar kita di pertemuan satu tadi. Jadi untuk tugas saat ini Bapak sertakan juga video, kalian cermati dan juga kalian dengarkan dan cermati dengan baik-baik apa penjelasan-penjelasan Bapak mengenai materi kita di pertemuan 1 dan juga di pertemuan 2 ini. Dan untuk tugas kita Bapak sudah sediakan juga di slide, yaitu apa manfaat dari variasi latihan 1, itu untuk nomor 1. Terus apa manfaat variasi latihan nomor 2 yang ada di slide 3 tadi, manfaat latihan yang ketiga, variasi latihan yang ketiga ada di slide 4 tadi. Terus yang terakhir adalah manfaat pelaksanaan variasi latihan yang keempat ada di slide 5 tadi. Jadi tugas pertemuan 2 ini kalian kerjakan di catatan kalian masing-masing ya, dikerjakan di catatan masing-masing. Terus kirimkan kepada Bapak berbentuk kolek lengkap dengan nama, kelas dan juga foto kalian pribadi sewaktu pengerjaannya. Segala interaksi ataupun pertanyaan bisa kalian tanyakan langsung dalam classroom, atau apabila ingin lebih spesifik kembali, bisa kalian tanyakan langsung ke WhatsApp grup kita masing-masing ya. Jadi tugas ini langsung Bapak tunggu interaksinya dalam grup masing-masing dan juga bisa dalam classroom. Akhir kata Bapak ucapkan terima kasih, telah selesai yang namanya permainan bola besar sepak bola untuk pertemuan 1 dan pertemuan saat ini. Minggu depan kita sudah masuk, yaitu menganalisis keterampilan gerak permainan bola besar bola voli. Jadi bola besar sepak bola sudah selesai, minggu depan kita sudah masuk yang namanya bola voli. Akhir kata Bapak ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, tutur bahasa dan juga gerak Bapak. Bapak harapkan seluruhnya tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Tugas-tugasnya langsung dikerjakan, jangan sampai menumpuk, dan video pembelajaran ini alangkah lebih baiknya kalian cermati masing-masing. Akhir kata Bapak ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Tetap semangat, jaga kesehatan, salam olahraga.